Ihya, elegan dan syar'i. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian kaum muslimin, para pendengar rahimani rahimakumullah. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kita sampai pada akhir-akhir pembahasan dari kitab ini, setelah beliau membawakan beberapa pembahasan masalah akidah dari pembahasan awal muqaddimah tentang Al-Firqatun Najiyah, kemudian pembahasan tentang beberapa i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang menyelisih Ahlul Bidah atau yang diselisih oleh Ahlul Bidah. Kemudian kita membahas pada akhir kalimat beliau, di antaranya perkataan beliau, "Tsumma min tariqati ahlisunnati wal jamaah ittiba'u athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahiran." Kemudian di antara tariqah jalan yang ditempuh oleh Ahlussunnah wal Jamaah, tariqah jalan yang dilalui atau jalan yang ditempuh oleh Ahlussunnah wal Jamaah dalam beragama. Bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah mengamalkan agama ini yang berbeda dengan tariqahnya Ahlul Bidah, yaitu ittiba'u athari Rasulillah SAW batinan wa zahiran, dengan cara ittiba terhadap atau mengikuti jejaknya Rasulullah SAW secara zahir maupun secara batin dan zahir. Ini yang pertama. Sehingga Ahlussunnah pijakannya adalah ittiba. Agama ini ditegakkan di atas asas ittiba. Allah perintahkan kepada kita untuk ittabi'u ma anzalallah ma unzila ilaikum min rabbikum. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah apa yang diturunkan Allah kepada kalian. Sehingga ini perintahkan adalah al-ittiba dan mencukupkan dengan ittiba. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Kata seorang sahabat, jadilah kalian orang yang ittiba. Ikutilah dan jangan melakukan bid'ah, maka dengan cara itu telah cukup. Karena memang risalah ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha tahu atas segala-galanya. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama itu dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini asalnya adalah orang yang bodoh tentang hakikat perkara. Maka cukuplah kita dalam beragama dengan cara ittiba, mengikuti Allah yang telah mengajarkan kepada kita, apalagi Allah menegaskan tentang kesempurnaan agama ini. Sehingga apabila agama yang telah katakan sempurna, maka cukup bagi kita untuk yaitu mengikutinya. Dan telah kita sampaikan kemarin di antaranya kenapa kita mesti ittiba. Alasan-alasan kita yaitu berittiba. Kemudian apa yang menghalangi seorang untuk dia ittiba. Kemudian sedikit menambahkan bahwa seorang dalam berittiba atau ittiba kepada Rasulullah SAW, artinya mengikuti dalam beragama, mengikuti semua yang diajarkan oleh Nabi SAW berkaitan dengan agama ini, dengan Al-Qur'annya dan As-Sunnahnya. Kemudian berkaitan dengan mengikuti perilaku Nabi,
Perilaku Nabi itu ada beberapa hal. Satu, yang Nabi jelas-jelas perintahkan untuk mencontoh, dengan perintah atau dengan isyarat untuk mencontoh, ini perbuatan beliau. Ini yang wajib kita untuk ittiba. Yang kedua, perbuatan Nabi yang merupakan kekhususan Nabi. Ini yang tidak boleh kita ittiba. Contoh umpamanya, Nabi menikah lebih daripada 4. Istri Nabi sampai 9. Maka tidak boleh kita mengikuti Nabi dengan alasan mengikuti Nabi beristri lebih daripada 4. Karena ini merupakan kekhususan Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga di antara perbuatan Nabi itu yang berkaitan dengan jibiliah Nabi. Ini berkaitan dengan pembawaan Nabi yang berkaitan dengan khuluqiyah. Ini berkaitan dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya Nabi cara jalannya agak bungkuk atau Nabi cara jalannya dengan cepat, atau juga umpamanya Nabi pundaknya bidang, kemudian umpamanya dadanya berbulu. Seperti ini nggak bisa ditiru karena berkaitan dengan khilqiyah, berkaitan dengan yaitu penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti ini bukan sesuatu yang wajib ditiru atau suatu perbuatan Nabi yang sifatnya kebetulan. Artinya kebetulan itu Nabi tidak memerintahkan untuk seperti itu. Contoh umpamanya Nabi berangkat haji tanggal umpamanya 25 Dzulqa'dah. Kemudian sampai di tempat 4 Dzulhijjah umpamanya. Seperti ini nggak bisa kemudian jadikan patokan untuk kemudian ittiba Nabi dengan alasan ittiba berangkat haji atau umrah tanggal 25 Dzulqa'dah, kemudian sampainya tanggal 4. Itu bukan merupakan sunnah, itu kebetulan Nabi berangkatnya itu. Tapi berkaitan dengan manasik haji sendiri merupakan bagian pada itu ittiba. Kemudian juga yang berkaitan dengan perilaku sesuatu yang mubah, yang menjadi kebiasaan ini harian yang tidak berkaitan dengan perintah-perintah ini agama, sesuatu yang mubah. Umpamanya makan, cara berpakaian. Tapi ada prinsip-prinsip yang diajarkan. Umpamanya makan dengan mengawali dengan tangan kanan. Itu adalah ittiba. Makan dengan mengawali dengan bismillah. Adapun jenis makanannya sendiri, ini tidak semuanya menjadikan kita dikatakan ittiba Nabi, memakan setiap yang dimakan oleh Nabi. Demikian pula pakaian. Pakaian Nabi dulu pakai selendang, izar dan selendang. Izar dan selendang. Bawahnya sarung, bawah kemudian atasnya pakai ini selendang seperti orang yang umrah itu atau semisalnya itu. Orang sekarang berbeda cara berpakaiannya itu. Orang Arab pun juga yang jarang yang pakai seperti itu. Sehingga di dalam pakaian itu ada prinsip-prinsip berpakaian, tapi tidak menjadi sesuatu yang sunnah apabila mengikuti Nabi seperti pakaian yang ada di zaman Rasulullah SAW. Karena kalau berkaitan masalah sorban, kemudian jubah, itu Abu Jahal pun juga berpakaian seperti itu. Tetapi ada prinsip-prinsip berpakaian yang Nabi ajarkan kepada kita. Sekalian, kemudian dalam masalah ittiba ini ada beberapa prinsip. Orang dikatakan ittiba itu apabila memenuhi 6, perkara. 1, sebab, kemudian yang kedua jenis, yang ketiga kadar, yang keempat kaifiyah, yang kelima makan atau tempat, yang keenam waktu. Amalan dikatakan ittiba kepada Nabi, 1 ketika mencocoki dalam masalah sebab. Contoh umpamanya seorang dia salat 2 rakaat, dia masuk masjid lalu salat 2 rakaat. Ditanya, kenapa kamu salat 2 rakaat? Sebabnya ini adalah salat tahiyatul masjid. Ini ittiba karena ada tuntunannya. Ada orang kemudian salat umpamanya salat 10 rakaat. Pada 10 rakaat. Kenapa kalau salat 10 rakaat malam ini? Karena malam Jumat Kliwon umpamanya. Ini sebabnya nggak ada. Tidak ada. Maka ini bukan ittiba. Karena sebabnya tidak ada contohnya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan jenis. Ini jenis. Seorang dikatakan ittiba apabila mencocoki dalam masalah jenis. Umpamanya
Nabi berkorban, mengajarkan korban itu dengan bahimatul an'am. Unta, atau sapi, atau kerbau, atau kambing. Ini korban sekitar pakai itu. Kalau ada orang korban, kemudian walaupun banyak jumlahnya, umpamanya korban pakai 1000 ayam. Ini tidak mencocoki dalam masalah jenis, maka dia telah tidak ittiba. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan kadar, yaitu ukuran atau volume. Salat Isya itu 4 rakaat. Orang yang mereka salat Isya 10 rakaat walaupun lebih banyak, maka dia telah dikatakan tidak ittiba. Karena salat rakaat itu volumenya atau kadarnya atau jumlahnya yaitu 4 rakaat. Kemudian yang keempat yaitu kaifiyah tata cara. Orang dikatakan ittiba itu kalau dia mengikuti tata cara yang diajarkan Nabi dalam masalah ibadah itu. Umpamanya wudu. Tata caranya berawal dari cuci tangan, kemudian dia kumur-kumur, kemudian muka, kemudian tangan, kemudian kepala, usap kepala, kemudian cuci kaki. Ini adalah urutan kaifiat bagaimana tata cara wudu. Tahu-tahu dia merubah tata caranya. Dia cuci kaki dulu, kemudian baru basuh tangan, kemudian mengusap rambut, baru kemudian kepala. Ini nggak urut seperti ini, maka ini tidak ittiba. Kemudian yang kelima berkaitan dengan makan tempat. Orang haji tempatnya di Mekah. Selain Mekah tidak ada tempat orang kita berhaji. Itikaf tempatnya adalah masjid. Tidak ada itikaf selain di masjid. Ini tempat. Sehingga orang dikatakan ittiba ketika sesuai dalam masalah ini tempat. Yang keenam berkaitan dengan kesusahan waktu. Orang sholat duhur itu setelah tergelincir matahari. Orang sholat duhur jam 10 belum waktunya. Maka dia tidak ittiba. Kalau mau ittiba, sholat duhurnya setelah tergelincir matahari. Demikian pula haji. Haji itu pada bulan Dzulhijjah. Maka haji pada bulan umpamanya Rajab umpamanya enggak ada. Sehingga waktunya mesti harus mencocoki dengan apa yang dicontohkan Nabi SAW. Sehingga ini tambah sedikit berkaitan masalah ittiba. Orang dikatakan ittiba itu ketika mencocoki dalam masalah satu sebab, kedua kadar, ketiga yaitu jenis, sebab, jenis, kadar, kaifiat, kemudian makan, tempat, kemudian waktu. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim atau Ahlussunnah itu jalannya ittiba. Mengikuti apa yang diajarkan Nabi dengan risalah yang Allah ajarkan kepada beliau. Inilah jalannya Ahlussunnah. Ahlul bidah berbeda. Ahlul bid'ah itu terkadang dasarnya adalah akal dia. Sehingga ketika dia mendapatkan nas, ayat Al-Quran atau hadis Nabi bertentangan dengan akalnya, yang dimenangkan akalnya. Itu namanya takdimul akal, atau dia mendewakan akal. Sebagian lagi ahlul bidah dalam beragama itu mengedepankan, yaitu menjadikan sumber agamanya mimpi. Mimpi ketemu Nabi, mengajarkan begini, lalu jadikan sebagai syariat dalam tarekatnya, dalam agamanya. Sehingga berdasarkan pada mimpi. Atau bisikan-bisikan. Ini ahlul bidah. Ada lagi yang mereka mendasarkan kepada ini perasaan-perasaan. Beragama dengan ini perasaan mereka. Ini semuanya adalah tarekah yang sesat dan menyesatkan. Adapun tarekah yang lurus adalah beragama dengan cara ittiba. Mengikuti apa yang diajarkan Nabi dalam syariat Rasulullah SAW. Oleh karena itulah, Ahlussunnah karena berangkat cara beragama itu dengan ittiba, perhatiannya kepada Al-Quran dan Sunnah sangat besar. Sangat besar. Karena beragama itu mesti dia yaitu menegakkan di atas dalil. Harus ada ilmunya. Sedangkan ilmu dengan beragamanya, dalam beragama itu dasarnya adalah Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah SAW. Sehingga benar-benar mereka betul-betul sangat perhatian dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan menjauhkan sejauh-jauhnya dari mengedepankan akal manusia. Akal manusia itu makhluk. Bagian daripada makhluk memiliki keterbatasan, memiliki banyak kelemahan. Akal itu hanya hebat ketika bekerja pada ini tempatnya atau pada ini posisinya. Ketika dia sudah di luar jalur daripada posisi akal, maka bisa rusak. Bisa rusak-rusakan.
Maka di zaman modern seperti ini, orang yang mereka itu beragamanya tanpa wahyu, walaupun sudah modern, ada aja orang mereka menyembah ini pohon, menyembah kerbau, menyembah ketek, atau bahkan menyembah tikus. Padahal ketika dikatakan zaman teknologi, zaman IT yang sangat super, yang sangat canggih, zaman nuklir. Tapi memang kebodohan mereka yaitu menjadikan mereka melakukan hal yang sangat rusak. Bahkan sekarang ini digerakkan atau digaungkan yaitu untuk menjadikan perdukunan sebagai salah satu di antara alternatif untuk menemukan sesuatu yang hilang atau menjadi rujukan dalam masalah pengobatan, atau mereka jadikan sebagai konsultan dalam kehidupan. Ini semuanya menunjukkan tentang kerusakan akal, kerusakan ini jiwanya. Ini karena mereka tidak beragama dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita sampaikan kemarin sesuatu yang menghalangi seorang untuk dia ittiba. Kemudian yang kedua, di antara tarekat Ahlussunnah wal Jamaah itu dia adalah ittiba'u sabilis sabiqin al-awwalin minal muhajirin wal ansar. Mengikuti jalannya para pendahulu dari kalangan muhajirin dan ansar. Beragama, mengikuti Al-Quran dan Sunnah seperti yang difahami oleh para sahabat Nabi Rasulullah jami'an, itu sebuah kewajiban, bukan alternatif, tapi satu-satunya cara untuk berjalan lurus di atas agama ini. Barang siapa yang dia beragama dan tidak mengikuti jalannya salafus saleh, tidak mengikuti jalannya para sahabat Nabi Rasulullah jami'an, maka dia sesat. Kadar kesesatannya sesuai dengan tingkat jauhnya dia dari jalannya para sahabat Nabi Rasulullah alaihim jami'an. Dan telah kita sampaikan alasan-alasan kenapa kita mesti mengikuti ini para sahabat Nabi Rasulullah jami'an. Yang jelas bahwa ini adalah rekomendasi Allah dan rekomendasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah para salaf kita berhujjah dalam beragama, itu menjadikan pemahaman para salaf dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mereka tidak mengikuti jalannya para salaf, maka dia tidak akan memiliki batasan di dalam beragama. Dia tidak akan memiliki batasan dalam beragama. Dia akan beragama dengan seluas-luasnya tanpa batas. Sehingga akhirnya tidak akan bisa mengingkari kesyirikan, kekufuran, kemunafikan, kebid'ahan, kemaksiatan, karena tidak memiliki standar ukuran dalam beragama. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kata salaf kita ini di antaranya perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Man kana mustannan falyastanna biman qad mat." Barang siapa yang dia ingin meniti jejak, dia ingin ikutilah jejaknya orang yang sudah meninggal. Ulaika ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, itulah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanu abarra ini quluban. Mereka ini orang yang paling baik hatinya. Paling baik hatinya. Para sahabat paling baik hatinya. Ini paling bersih, paling bagus, hati yang paling layak untuk paling subur untuk mendapatkan benih-benih keimanan. Untuk tertanam padanya benih-benih keimanan. Kanu abarra quluban wa a'maqaha ilman. Dan para sahabat ini orang yang paling dalam ilmunya. Paling dalam ilmunya. Paling faham tentang ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa aqallaha takallufan, dan paling sedikit takalufnya. Paling sedikit mengada-adakannya. Tahu bilang tahu, enggak tahu bilang enggak tahu. Sehingga benar-benar mereka ini orang yang apa adanya di dalam beragama. Mereka ini ikhtarahumullahu li suhbati Nabi. Allah telah memilih para sahabat ini untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka telah berjihad bersama Nabi dengan harta mereka, dengan jiwa mereka. Maka para salaf kita memerintahkan agar kita mengikuti para sahabat, meneladani para sahabat,
mengenal ini jalannya para sahabat, maka itulah akan mengantarkan kita pada kelurusan, yaitu jalan. Para sahabat Nabi ini adalah generasi pertama yang dikatakan Allah, ini khair ummah. Kuntum khaira ummatin. Kalian sebaik-baik umat. Nabi katakan khairun nasi atau khairul quruni qarni. Sebaik-baik manusia atau sebaik-baik kurun adalah kurun pada zamanku, kurunku. Yaitu kurun para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Kemudian para sahabat Nabi ini mempraktekkan Al-Quranul Karim dengan bimbingan Rasulullah SAW yang mengawasi langsung praktek dalam mewujudkan Al-Quran itu Nabi. Sehingga para sahabat jelas yang terbaik, jelas yang paling ini lurus. Nabi yang menjadi pembimbingnya, pengawasnya, sehingga kalau ada sesuatu yang salah, Nabi yang akan senantiasa menuntun, menegur, membimbing, sehingga para sahabat betul-betul berada di atas agama yang paling baik. Jalan memahami agama yang paling lurus. Sehingga para sahabat Nabi, mereka dalam beragama mempraktekkan Al-Quranul Karim ini dengan bimbingan Rasulullah SAW. Sehingga sangat layak apabila kemudian kita ini mengikuti jalannya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Dan dikatakan oleh Nabi bahwasanya para sahabat ini kan nujum, seperti bintang. Seperti bintang. Yang bintang ini fungsinya 3. Yang pertama yaitu rujuman li syayatin. Atau yang pertama zinatan li sama. Untuk zinah, hiasan bagi langit. Sebagai hiasan bagi langit. Dan Nabi membuat tamsil seperti ini dengan wahyu Allah Ta'ala. Artinya kalau bintang itu hiasan bagi langit, maka para sahabat merupakan hiasan bagi umat ini. Generasi yang paling indah, generasi yang paling baik, generasi yang paling indah, ibaratnya permatanya umat ini para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Kalau Anda ingin mengetahui Islam, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, yang diwakili oleh generasi, maka lihatlah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Yang mereka ini kehidupannya mencerminkan ajaran Al-Quranul Karim. Mencerminkan ajaran Al-Quranul Karim. Tapi kalau Anda melihat Islam itu dengan generasi sekarang umpamanya, generasi setelah para sahabat akan keliru. Akan keliru. Karena generasi sekarang ini tidak mewakili Islam. Lihat saja, Muslim tapi otaknya itu otak barat. Muslim tapi kecenderungannya kepada syirik. Muslim tapi tampilannya itu munafik. Muslim tapi tampilannya itu tampilan orang kafir. Sehingga tidak bisa jadikan sebagai standar untuk melihat Islam dengan melihat generasi yang ada sekarang ini. Kalau mau melihat Islam, generasi yang mewakili Islam ini adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Kemudian para sahabat ini adalah mereka generasi yang telah mendapatkan pujian yang sangat jelas di Al-Quran dan Sunnah Nabi. Yang pertama, bintang itu fungsinya adalah zinatan, sebagai zinah, hiasan. Yang kedua, bintang itu fungsinya adalah rujuman li syayatin, pelempar syaitan. Pelempar syaitan. Barang siapa yang dia berjalan di atas jalannya para sahabat Nabi dalam beragama, maka dia akan bisa melempar syaitan yang menebarkan syubhat, yang menebarkan syahwat, sehingga betul-betul dia akan bisa menepis dari upaya-upaya penyesatan syaitan. Tapi barang siapa yang tidak mengikuti jalannya para sahabat, dia akan diombang-ambingkan oleh syaitan dalam kesesatan. Yang ketiga, fungsi bintang itu adalah alamat. Sebagai alamat, tanda yang dengannya diambil petunjuk. Ini petunjuk arah. Arah ketika orang berjalan di laut, satu di antara petunjuk arahnya adalah bintang. Demikian pula manhaj sahabat, manhajnya para sahabat, itu merupakan petunjuk di tengah-tengah gelapnya fitnah-fitnah syahwat, fitnah-fitnah syubhat. Barang siapa yang dia mengikuti jalannya para sahabat, dia memiliki lentera, memiliki cahaya untuk menyibak dari gelapnya berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Maka jalan Ahlus Sunnah itu ittiba'u sabilis sabiqin,
al-awwalin minal muhajirin wal ansar. Berbeda dengan jalannya ahlul bidah. Berbeda dengan jalannya ahlul bid'ah. Yang mereka itu di antara titik terpenting yang membedakan dengan ahlus sunnah salafiyah adalah mereka tidak mau mengikuti jalannya para sahabat. Bisa mereka mengklaim mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi mereka tidak mengikuti jalannya para sahabat. Maka akhirnya memiliki tafsiran-tafsiran Islam sebanyak para tokoh yang punya pemikiran. Manusia ini dengan otaknya rawan ikhtilaf. Rawan berbeda pendapat. Pertanyaannya, ketika Anda berbeda pendapat, maka apa yang akan dijadikan sebagai standar pengangkat khilaf dari semua khilaf yang ada? Apa raf'ul khilaf Anda apa? Kalau kita Ahlussunnah jelas kembali kepada pemahamannya para sahabat. Ada pemahaman A, B, C, D, E, F, G, H, I, J untuk sunnah. Berbeda-beda semuanya. Mari kita pilih pemahamannya para sahabat. Standarnya pemahamannya para sahabat. Maka ketika Anda tidak mau ikuti jalannya para sahabat, ketika Anda bicara tentang nama dan sifat, contoh aja umpamanya, lalu muncul di sana ada yaitu Jahmiyah, ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah. Umpamanya yang tiga ini. Mana yang akan Anda pilih? Semuanya memiliki alasan untuk menyampaikan pendapatnya. Dan berbeda dengan para sahabat Nabi. Maka Ahlussunnah menetapkan mengikuti jalannya para sahabat. Sehingga mengikuti jalan para sahabat inilah jalan keselamatan. Imam Ahmad memberikan contoh kepada kita cara beragama dengan mengikuti jalannya para sahabat. Imam Ahmad hidup di zaman fitnah, yaitu pemikiran Mu'tazilah. Di antaranya mereka, para ulama mereka bersama dengan penguasanya memaksakan kepada para ulama kaum muslimin untuk berakidah Quran makhluk yang dimotori oleh para ulama Mu'tazilah. Sampai akhirnya Imam Ahmad pun karena tidak mau mengatakan Quran makhluk, ditangkap, dipenjara, disiksa, bukannya sekitar 1, 2, 3 hari, seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, tetapi sampai 3 generasi raja. 3 generasi, yakni khalifah. Kemudian Imam Ahmad punya kesempatan dialog dengan Ahmad bin Abi Duwad, ulamanya Mu'tazilah ini. Apa dialognya itu? Imam Ahmad tanyakan kepada Ahmad bin Abi Duwad, ya Ahmad, tentang Quran makhluk. Apakah Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, apakah mereka itu mendakwahkan Quran makhluk? Dia bilang tidak. Pertanyaan pertama, Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidak mendakwahkan Quran makhluk. Pertanyaan kedua, apakah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, apakah mereka mengerti bahwa Quran makhluk atau mereka tidak mengerti? Tentu jawabannya hanya tahu atau enggak. Gitu. Kalau jawabannya itu Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tahu bahwa Quran itu makhluk dan tidak mengajak manusia berkeyakinan Quran makhluk, maka kita lebih layak untuk tidak mengajak manusia berkeyakinan Quran makhluk. Kalau Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ternyata nggak tahu, sedangkan kamu dan teman-teman kamu itu tahu, luka ibnu luka, kata beliau. Kata orang Jawa itu pekok, dungu. Bagaimana soal agama itu Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali nggak tahu, sedangkan kamu dan teman-teman kamu tahu. Maka sang khalifah pun saat itu yang menyaksikan, langsung dia sambil nutup mukanya, ngiki, dia masuk kamar.
Benar juga perkataan, ini orang tua itu. Kalau Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali nggak tahu, sedangkan kamu tahu Luka bin Luka. Semenjak itulah jatuhlah Ahmad bin Duad, sang ulama Mu'tazilah, dan Imam Ahmad kemudian mulai dibebaskan. Itulah awal bagaimana keteguhan Imam Ahmad. Itulah di antara kisah keteguhan Imam Ahmad. Ini berkaitan dengan ini di atas akidah yang hak. Dan lihatlah cara berdalilnya, yaitu Imam Ahmad berdalil dengan dalil ini para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Kurang lebih sama dengan sebuah amalan atau keyakinan yang diyakini atau diamalkan oleh seorang atau oleh kaum muslimin. Kalau ada orang memaksakan sebuah amalan yang dianggap itu amalan agama, tanyakan pada dia satu. Apakah Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali melakukan apa yang kamu lakukan? Umpamanya perayaan-perayaan yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Apakah mereka melakukan? Ternyata mereka pun tahu mereka tidak melakukan. Nabi nggak melakukan, Abu Bakar nggak melakukan, Umar nggak melakukan, Utsman nggak melakukan, Ali nggak melakukan. Terus sekarang, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tahu nggak bahwa itu adalah agama? Apakah mereka tahu? Tahu atau enggak? Jawabannya hanya tahu atau enggak. Kalau ternyata jawabannya mereka tahu, Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tahu perayaan-perayaan itu adalah agama, tetapi ternyata mereka tidak melakukan, kita lebih layak tidak melakukan. Kita lebih layak untuk tidak melakukan pula. Kalau ternyata mereka itu nggak tahu, sedangkan kamu dan teman-teman kamu itu tahu, maka sama jawabannya dengan Imam Ahmad, Luka ibnu Luka. Dalam perkara agama, Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali nggak tahu, kamu dan teman-teman kamu tahu. Itulah di antara cara dalam kita beragama. Ahlussunnah begitu cara beragamanya. Maka kalau pengen lurus dan tepat dalam beragama, maka mesti meniti jalannya Ahlussunnah. Maka dikatakan bahwa salaf itu aslam, a'lam, ahkam. Salaf itu aslam, yang paling selamat. Yang paling selamat. Kenapa paling selamat? A'lam, yang paling tahu tentang agama. Yang paling selamat itu yang paling paham perkaranya. Yang paling tahu perkaranya. Dan ahkam, yang paling bijak, yang paling tepat dalam menerapkan syariat agama ini. Ini para salaf. Para ulama itu mereka memandang ini para sahabat. Para sahabat dan para salaf itu aslam, a'lam, dan ahkam. Maka, kalau ingin selamat dalam beragama itu, mau tidak mau mesti mengikuti perjalanannya para salaf. Apalagi Nabi mengkhabarkan pada kita akan muncul berbagai macam perselisihan, penyimpangan-penyimpangan dalam agama. Lalu Nabi memberikan solusi untuk keselamatannya bagaimana? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biya wa adhaliyya binawajid. Ini adalah solusi dari Nabi. Sehingga orang yang mereka tidak mengikuti jalannya para salaf, maka akan mereka masuk pada lorong-lorong kesesatan. Para pemirsa yang rahmati Allah Ta'ala, kemudian tarekhnya Ahlussunnah itu satu, ittiba kepada Nabi. Kedua, mengikuti ittiba jalannya as-sabiqun al-awwalun, para sahabat yang mereka telah mengawali dalam keimanan. Kan mereka paling baik, paling tepat mempraktekkan agama, mereka diawasi oleh Nabi langsung mempraktekkan Al-Quranul Karim. Kemudian yang ketiga, para sahabat ini salaf itu tarkul bid'ah. Tarkul bid'ah, meninggalkan bid'ah, meninggalkan bid'ah. Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan apa? Usulu sunnah indana, pokok-pokok sunnah bagi kami, pokok-pokok sunnah bagi kami itu apa? Orang dikatakan di atas sunnah itu bagaimana cirinya? At-tamassuk
bima kana alihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'ah. Kata Imam Ahmad, prinsip-prinsip sunnah bagi kami itu adalah berpegang teguh dengan apa yang para sahabat Nabi di atasnya dan mengikuti jalan mereka serta meninggalkan bid'ah-bid'ah. Meninggalkan bid'ah-bid'ah. Dan para ulama telah menjelaskan kepada kita apa itu pengertian bid'ah dan menjelaskan kerancuan orang mereka berdalil adanya bid'ah hasanah dengan perkataan Imam Syafi'i, perkataan Umar bin Khattab yang itu merupakan syubhat yang Imam Syafi'i sendiri sangat keras dengan masalah bid'ah. Di antaranya beliau mengatakan man istasana faqad syara'a wa man syara'a faqad kafar. Barang siapa menganggap baik suatu perkara yang tidak ada dalam ajaran agama ini, maka dia telah yaitu membuat syariat, dan barang siapa membuat syariat maka dia telah kafir. Ini adalah perkataan Imam Syafi'i. Dan makna Imam Syafi'i, makna perkataan Imam Syafi'i ini al-bid'ah bid'atan, bid'ah ada dua macam, bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah, atau ada bid'ah yang mahmudah dan bid'ah yang mazmumah. Yang mahmudah yang mencocoki dengan sunnah, yang mazmumah yang menyelisih sunnah. Ini sungguh ungkapan yang tidak berbeda dengan ungkapan semua para ulama, bahwasanya semua yang menyelisih sunnah adalah tercela dan merupakan bid'ah yang mungkarah. Adapun yang mencocoki dengan sunnah itu adalah termasuk masalihul mursalah. Hakikatnya bukan merupakan ini bid'ah. Itu bid'ah secara ini ungkapan bahasa. Sebagaimana juga kata Umar bin Khattab ketika melihat sholat tarawih dengan berjamaah di zaman beliau dengan satu imam, maka yang sebelumnya tidak dilakukan, tapi Nabi telah memberikan contoh bagaimana sholat tarawih dengan berjamaah pernah Nabi lakukan, maka dikatakan Umar nikmatul bid'ah hadihi. Sehingga ini ungkapan secara bahasa dan bukan maksudnya Umar menyukai dengan bid'ah atau sholat tarawih itu merupakan bid'ah. Tapi sholat tarawih ada contohnya, Nabi telah mencontohkan bagaimana sholat malam Nabi pernah mencontohkan ini berjamaah. Dan bid'ah ini lebih disukai iblis dibandingkan dengan maksiat. Kenapa? Kata salaf kita, beliau mengatakan al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis dibandingkan dengan maksiat. Kenapa sih? Al-bid'atu la yutab wal maksiyatu yutab. Bid'ah itu tidak ditaubati, sedangkan maksiat itu ditaubati. Artinya kemungkinan orang itu taubat dari bid'ah itu kecil. Sangat kecil. Kenapa? Orang yang mereka melakukan bid'ah itu merasa benar. Merasa di atas kebenaran. Dan adapun maksiat itu rata-rata orang mengakui bahwa perbuatannya adalah mungkar, jelek, hina, nista. Tapi kalau bid'ah enggak, dia merasa benar, merasa di atas kebenaran, sehingga dengan bangga dia menyebarkan ini bid'ahnya. Maka bid'ah lebih disukai iblis dibandingkan dengan yaitu maksiat. Kemudian berikutnya adalah beliau mengatakan selanjutnya, wa ya'lamuna anna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan Ahlussunnah mengetahui bahwa sebenar-benar perkataan itu perkataan Allah, sebaik-baik petunjuk itu petunjuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih jujur dibandingkan perkataan Allah Ta'ala. Wa man asdaqu minallahi qila. Mana ada yang lebih jujur perkataannya dibandingkan dengan Allah Ta'ala. Sehingga Al-Quranul Karim dari awal sampai akhir semuanya isinya kejujuran, kebenaran yang tidak ada kesalahannya. Tidak ada unsur kedustaannya, nggak ada. Karena perkataan ini datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah telah menegaskan wa man asdaqu minallahi qila. Mana ada yang lebih jujur perkataannya dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan ungkapan Allah itu ungkapan yang terbaik. Wa man ahsanu minallahi haditha. Mana ada ungkapan yang lebih baik dibandingkan ungkapan Allah Ta'ala. Sehingga barang siapa mengikuti Al-Quran pasti benar. Barang siapa dia berungkapan dengan ungkapan Al-Quran pasti paling indah. Pasti paling indah.
Maka Ahlussunnah benar-benar sangat fokus berkaitan dengan kitab Allah Al-Quran Al-Karim. Apalagi Allah pun telah menegaskan, Allah menjaga kitab Allah, dan penjagaan Allah itu meliputi lafaz dan makna. Penjagaan Allah terhadap Al-Quran meliputi lafaz dan makna. Lafaznya dari Alhamdulillahirabbil alamin sampai minal jinnati wan nas itu dijaga oleh Allah, di antaranya dengan Allah memunculkan banyaknya para hufaz, banyaknya para penghafal Al-Quran yang Allah mudahkan mereka untuk menghafal Al-Quran, jutaan manusia. Tidak ada di dunia itu kitab yang dihafal semisal Al-Quran Al-Karim. Tidak ada orang yang semangat menghafalkan kitab seperti semangat menghafalkan Al-Quran. Gak ada. Kemudian Allah jaga pula maknanya. Makna Al-Quran dijaga dengan keberadaan para ulama yang Allah bangkitkan setiap waktu. Yang para ulama itu penyambung tugas kenabian. Apa kata Nabi tentang para ulama? Yahmilu hadal ilma min kulli khalafin uduluh. Ilmu warisan Nabi ini akan dipanggul, akan diemban setiap zaman oleh orang-orang adilnya, ini para ulama. Bagaimana kondisi para ulama ini? Yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Para ulama ini selain menyampaikan al-haq, menyampaikan kebenaran, maka tugasnya ulama itu menolak segala bentuk tahrif, menolak segala bentuk penyimpangan-penyimpangan dari yang dilakukan oleh orang yang hulu. Di antara datanya sisi penyimpangan itu dari arah hulu, berlebih-lebihan. Seperti Khawarij dan yang semisalnya. Berlebih-lebihan telah menyeret kepada kesesatan. Yang kedua, wantihalal mubtilin, dan kedustaannya ahlul batil. Para ulama akan membongkar kedustaan-kedustaan mereka yang mereka susupkan. Al-Quran gak akan bisa disupi kebatilan dari arah manapun. Allah yang menjaga sendiri. Sehingga tidak ada orang yang berusaha untuk menyusupkan kebatilan kecuali pasti akan kebongkar dan ketahuan. Wantihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Dan para ulama akan yaitu meluruskan takwilnya orang-orang yang bodoh. Akan banyak berbicara agama orang-orang yang bodoh sehingga mereka banyak menyesatkan manusia karena mereka yaitu berbicara agama dengan kebodohannya tanpa ilmu. Tanpa ilmu. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini Allah jaga Al-Qur'an Al-Karim. Maka Ahlussunnah sangat betul yakin 100% terhadap Al-Quran sebagai kitab yang akan menuntun dia dalam kehidupan di dunia ini sampai menghadap Allah Ta'ala. Wa khairul hadi hadi Muhammadin SAW. Dan sebaik-baik petunjuk Nabi SAW. Sehingga barang siapa yang mereka yaitu mengatakan bahwa ada petunjuk hidup yang lebih sempurna dan lebih baik dibandingkan yang dibawa oleh Nabi, maka ini kekafiran yang membatalkan syahadat dia. Kekafiran yang membatalkan syahadat dia. Dan di zaman kita sekarang itu banyak orang mereka punya keyakinan seperti itu. Mereka menganggap apa yang mereka adopsi dari Barat, dari Yunani, dari Persia, dari pemikiran kuno, itu dianggap lebih baik, lebih bijak. Ini membuat orang berkeyakinan seperti ini murtad dari agama dia. Membatalkan keislaman dia. Karena Islam itu adalah terbaik. Tidak ada lebih baik dibandingkan dengan Islam dibandingkan dengan apa yang dibuat oleh para manusia dalam kehidupannya ini. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan, fayu'thiruna kalam Allah ala ghairihi min kalami asnafin nas wa yuqaddimuna hadya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala hadyi kulli ahadin. Maka Ahlussunnah wal Jamaah mereka ini selalu mendahulukan kalam Allah, mendahulukan Al-Quranul Karim di atas semua kalam manusia. Allah tegaskan, la tuqaya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang yang beriman, jangan kamu lancang mendahului Allah dan Rasulnya. Islam mengajarkan meninggikan suara di atas suara Nabi itu bisa membatalkan amal mereka. Sehingga perintah Al-Quran bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu.
la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qaul. Wahai orang yang beriman, jangan kalian angkat suara kalian di atas suara Nabi, dan jangan kalian jaharkan suara kalian seperti kalian bicara dengan sebagian kalian terhadap yang lainnya sama kalian. Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Yang akan bisa batal amal-amal kalian sedangkan kalian tidak ini sadar. Kalau mengangkat suara di atas suara Nabi bisa membatalkan amal, bagaimana kalau Anda dahulukan pendapat Plato, pendapat Sokrates, pendapat filosof barat di atas Nabi SAW? Lebih beresiko lagi untuk membatalkan amal-amal kalian. Sehingga Ahlussunnah tidak pernah lancang mendahului Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya itu di atas segala-galanya. Akal dia, perasaan dia, mimpi-mimpi dia, dan segala macam sikap yang lainnya semuanya tunduk kepada ini wahyu. Berkata seorang salaf, minallahi arisalah. Risalah ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ala rasuli al-balagh, dan kewajiban Rasul itu menyampaikan risalah. Wa alaina at-taslim, dan kewajiban kita ini taslim, tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh sepatuh-patuhnya. Ini adalah kewajiban kita. Kemudian beliau mengatakan wa bihadza summu ahlal kitab wa sunnah. Oleh karena itulah Ahlussunnah wal Jamaah dikatakan pula dengan istilah ahlal kitab wa sunnah. Ini orang yang mengikuti Alkitab, Al-Quran dan sunnah Nabi. Itulah pijakan dalam beragama. Inilah mereka yang katakan wa summu ahlal jamaah. Dikatakan pula ahlul jamaah. Jamaah itu dengan makna satu jamaatul haq. Orang yang mereka itu di atas al-haq itu namanya jamaah. Ini bersama dengan jamaahnya para sahabat. Sehingga di antara perkataan salaf kita, anta wahdaka alal haq fa antal jamaah. Anda sendirian di atas al-haq itu namanya jamaah. Anda sendirian di atas kebenaran itu namanya jamaah. Yang kedua, mana jamaah adalah bergabungnya dengan penguasa kaum muslimin yang tidak memberontak pada penguasa kaum muslimin. Ini adalah berjamaah. Ahlul jamaah, orang yang mereka itu senantiasa berpegang teguh di atas al-haq dan mereka tidak memberontak pada penguasa muslimin. Li'annal jamaah ya al-ijtima', karena sungguhnya jamaah adalah artinya berkumpul. Wadiddaha al-furqah, dan lawannya adalah al-furqah, yaitu yang biasa para ulama mengatakan ahlul bidah wal furqah. Ahlul bid'ah itu mesti berpecah belah karena mereka beragama dengan dasar pikiran mereka masing-masing. Kemudian wal ijma', kemudian yang ketiga, dasar pertama Al-Quran, dasar kedua as-sunnah, dasar ketiga adalah al-ijma'. Wal ijma', dan Ahlussunnah wal Jamaah itu tarekohnya dalam beragama adalah dengan yaitu mengikuti ijma'. Wa huwa aslul tsalits, dan ijma' itu adalah pokok yang ketiga, alladzi yu'tamadu alaihi fil ilmi wad din, yang disandarkan kepadanya ilmu dan agama. Wa huwa yasinuna bihadil usul tsalatsa jami'a ma'ali nas min aqwalin wa a'malin batinatin aw zahiratin mimma lahu ta'alluqun biddin. Dan mereka ini akan menimbang semua perkataan, perbuatan yang batin maupun yang zahir yang berkaitan dengan agama dengan tiga usul, tiga prinsip dasar dalam beragama ini. Akan dia timbang dengan Quran, dia timbang dengan sunnah, dia timbang dengan itu ijma'. Ijma' itu kesepakatan. Dan kesepakatan yang berlaku, kesepakatannya sahabat atau tabi'in atau atba'ut tabi'in. Setelah itu maka susah untuk mendapatkan kesepakatan. Ijma' dan umat ini ketika telah berijma', maka ijma'nya itu maksum. Nabi mengatakan, innallaha la yajma'u ummati ala dhalalah. Allah tidak akan pernah mengumpulkan umatku di atas kesesatan. Sehingga ketika mereka telah bersepakat dalam satu perkara, ijma' mereka itu maksum. Para sahabat pribadinya itu tidak maksum. Para sahabat pribadinya tidak maksum. Tapi ijma'nya adalah maksum.
ada maksum. Ketika mereka telah bersepakat dalam suatu perkara, maka ini adalah maksum. Sehingga Ahlussunnah dalam dasar agamanya adalah Al-Quran, As-Sunnah, kemudian ijma'. Wal ijma'u alladhi yandabitu huwa ma kana alihi as-salafus salih id ba'dahum kathural ikhtilaf wantasharatil ummah. Adapun ijma' yang menjadi kaidah untuk kita ikuti, yang mundabit, yang menjadi kaidah untuk kita ikuti, ijma' yang bagaimana itu? Huwa makana alihi as-salafus salih. Ijma'nya salafus salih. Ijma'nya para sahabat. Ijma'nya para tabi'in atau tabi'in. Setelah itu, maka banyak sekali perselisihan yang tersebar di tengah-tengah umat ini. Dan umat pun tersebar kemana-mana. Sehingga ijma' yang menjadi standar itu maksudnya ada ijma'nya sahabat. Yang masih berkumpul di kalangan mereka. Ijma'nya tabi'in. Yang masih lebih mudah juga. Baru kena tabi'in. Adapun setelah itu sudah umat tersebar kemana-mana, susah untuk mencapai ijma'. Ini adalah dasar beragama. Ini tiga perkara ini, Al-Quran, As-Sunnah, dengan ijma'. Dan ijma' sendiri pasti ditegakkan di atas dalil. Maksud ijma' itu pasti itulah mereka tegakkan di atas dalil. Mereka telah bersepakat dalam suatu perkara yang telah mereka sepakati tentang pemahamannya dengan dalil-dalil yang ada itu, maka ijma' ini adalah dasar. Ini adalah perkara, dan ijma' itu adalah maksum. Terjaga dari kesalahan. Karena dengan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah cara Ahlussunnah mereka, yaitu dalam beragama atau cara berdalil mereka dalam beragama dengan mengikuti Al-Quran, As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi, kemudian ijma', kemudian dengan kesepakatan. Dan Allah telah mengisyaratkan dalil-dalil berkaitan masalah, yaitu ijma' banyak yang disebutkan dari Al-Quran, kemudian As-Sunnah, kemudian bagaimana ini kita menjadikan ijma' sebagai pijakan dalam beragama ini, maka telah dibahas oleh para ulama dalam pembahasan masalah khusus berkaitan masalah, yakni ijma'. Demikian secara singkat sekalian berkaitan dengan pembahasan kita, prinsip yang beliau bawakan di sini. Dia tarekah atau cara berdalilnya para salaf atau Ahlussunnah wal Jamaah yang berbeda dengan ahlul bidah. Sekali lagi ahlul bidah mereka berdalilnya dengan akal mereka, dengan mimpi-mimpi mereka, dengan yaitu taklid kepada syekh-syekh dan guru mereka, kemudian dengan perasaan-perasaan mereka. Adapun Ahlussunnah orang yang paling menggiring kita untuk betul-betul menegakkan di atas dalil. Sehingga Ahlussunnah paling semangat untuk mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan Ahlussunnah orang yang mereka paling pakar bidangnya dalam setiap bidang, yakni ilmu. Karena Ahlussunnah orang yang sangat menekankan segala perkara agar betul-betul ditegakkan di atas, yaitu ilmu. Karena agama itu adalah Quran, As-Sunnah, dan ijma'nya para a'immah, ini para salaful ummah di kalangan para sahabat, tabi'in, dan at-tabu tabi'in. Demikian, semoga manfaat. Kalau ada pertanyaan silakan. Baik Ustadz, ada beberapa pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana dengan ucapan tokoh-tokoh ahlul bid'ah yang mengatakan bahwa kaum salafi hanya memahami hadis secara tekstual saja atau mentah-mentah? Belajarlah dari guru-guru yang bersanad. Bagaimana menanggapi syubhat itu, Ustaz? Ya. Bahkan Ahlussunnah itu adalah orang yang paling kontekstual. Tekstual dan kontekstual. Tekstual itu asalnya segala sesuatu itu tekstual. Dan akan kontekstual ketika ada qarinah yang atau ada penyerta yang memang membawa kepada ini kontekstual. Dan tidak ada yang mengatakan para salaf itu adalah tekstual. Para salaf itu adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Para imam-imam Ahlussunnah wal Jamaah di antara imam yang 4. Mereka cara beragamanya paling mendalam, paling faham tekstual dan kontekstual, yang paling memahami ayat Al-Quran dan hadis Nabi dengan bimbingan Rasulullah SAW. Adapun ahlul bidah menuduh seperti itu sungguhnya mereka orang yang bodoh tentang hakikat ilmu dari apa yang telah difahami para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Karena ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah ulama dari zaman ke zaman, dari zaman para sahabat, kemudian
tabi'in, atau tabi'in, mereka adalah jalan yang lurus. Shiratal mustaqim adalah mereka itu. Adapun kita ini orang yang ingin mengikuti salaf. Orang yang mereka tidak mau menisbatkan kepada salaf itu mereka sesat. Dan tidak mau menisbatkan kepada salaf itu tercela. Kalau mereka tidak mau menisbatkan kepada salaf, mau menisbatkan kepada siapa? Maka ahlul bidah itu nisbatnya itu kepada tokoh diantaranya umpamanya Jahmiyah, nisbat para Jam bin Safwan. Kemudian Mu'tazilah nisbat kepada Wasil bin Atha yang mereka itizal dari haqqanya Al-Imam Hasan Al-Basri. Asy'ariyah nisbat kepada Al-Imam Hasan Al-Basri, Al-Imam Abu Hasan Asy'ari yang beliau sendiri telah bertaubat dan menegaskan tentang kesalafannya kepada mengikuti manhaj salaf. Tetapi orang-orang mereka tidak mengikuti jejaknya Abu Hasan Al-Asy'ari rahimallahu ta'ala. Demikian pula sufi yang mereka menisbatkan kepada imam mereka. Adapun Ahlussunnah, orang yang paling bisa menunjukkan sanad ketika mereka berakidah begini, maka mana sanad akidah Anda? Umpamanya Ahlussunnah berakidah Allah di atas ars. Untuk menunjukkan dalilnya, akan dia datangkan ribuan dalil. Ribuan dalil. Bahkan kata Ibnu Qayyim itu lebih dari 2000 dalil Allah di atas langit. Dan bisa menunjukkan sanad pemahaman Allah di atas langit nisbat kepada para salaful ummah. Para sahabat, kemudian tabi'in, atba'ut tabi'in. Tapi kalau umpamanya orang bilang Allah di mana-mana, mana salaf Anda? Siapa salaf Anda? Nggak bisa. Nggak akan tahu. Nggak akan bisa menyebutkan kecuali tokoh mereka paling mentoknya itu. Justru salaf ini orang yang paling ilmiah dalam beragama dan paling bersanad dalam beragama. Sampai pada para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim, yakni jami'an. Wallahu ta'ala alam shawab. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillah, afwan Ustaz, ana ingin bertanya, bagaimana adab kita berbicara dengan lawan jenis yang bukan mahram di tempat kerja Ustaz? Apakah boleh sesekali kita melihat wajahnya ketika hendak berbicara, namun tidak berlezat-lezat dalam memandang? Ya, asalnya tidak boleh kita mengumbar pandangan agar kita ghadul basar. Syaitan akan bisa menuntun sedikit demi sedikit. Yang intinya adalah hindarkan semaksimal mungkin kontak dengan yaitu lawan jenis. Yang merupakan pintu masuknya syaitan untuk menyeret kepada perkara-perkara yang keji. Yang Allah katakan, wala taqrabus zina. Jangan kamu dekat-dekati zina. Yang jelas sudah Allah ajarkan bagaimana kita bermuamalah dengan ini wanita yaitu yang bukan mahram. Maksimalkan untuk tidak kontak baik di kantor, di luar kantor. Dan seandainya terpaksa harus kontak, bagaimana memperketat diri. Betul-betul sangat melazimi atau sangat mematuhi adab-adab yang diajarkan oleh Nabi. Itulah jalan keselamatan. Wallahu ta'ala bishawab. Baik Ustaz, ada pertanyaan sejenis Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz untuk pemuda yang hidup di zaman fitnah ini Ustaz dan cara agar tetap istiqomah Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Istiqomah itu faktornya satu. Jangan pernah tinggalkan ilmu dan majelis ilmu. Karena ilmu itu adalah ruh kehidupan iman Anda. Ilmu itu adalah cahaya, hati Anda. Dan ilmu itu adalah penyegar, semangat Anda dalam beragama. Sebagaimana air menyegarkan tanaman yang layu. Kemudian yang kedua, jangan pernah Anda tinggalkan itu komunitas teman-teman yang saleh. Karena ini adalah teman-teman ini betul sangat berdampak sekali. Anda akan bisa, ketika Anda bermajelis dengan orang saleh, maka Anda akan mendapatkan pelajaran, Anda akan diingatkan kalau lupa, Anda akan diluruskan kalau Anda salah, Anda akan terus diajak dalam suasana yang baik. Sehingga Nabi katakan seperti bergaul dengan para penjual minyak wangi. Sehingga imma dia memberi minyak wangi, atau Anda membeli minyak wangi dia, atau Anda paling tidak mendapatkan bau wanginya. Tapi kalau Anda bergaul dengan orang yang buruk, maka ini Anda akan seperti bergaul dengan penjual tukang pandai besi. Paling tidak percikan apinya itu rawan untuk membakar baju Anda. Atau paling tidak itu bau akan mendapatkan bau tengik atau bau yang nggak enak dengan bau keringat tukang pandai besi. Kemudian yang ketiga yaitu jangan lupakan doa untuk minta hatinya ditetapkan oleh Allah
agar istiqamah di tengah-tengah zaman fitnah, gelombang syahwat, gelombang syubhat. Kemudian yang ketiga, jauhi sumber-sumber fitnah. Baik fitnah syahwat atau fitnah syubhat, di antaranya adalah media. Media yang bisa mengantarkan Anda rusak. Dengan Anda searching di internet dengan tanpa adab, tanpa ini muraqabah, tanpa muraqabatullah, tanpa merasa ada pengawasan Allah Ta'ala, Anda bisa kemudian leluasa dan bisa Anda keseret kepada perkara yang diharamkan Allah Ta'ala. Dan Anda bisa juga terseret pada perkara-perkara ini syubhat yang bisa menyesatkan pikiran kita. Maka ketatlah dalam menjaga diri Anda ini bersama dengan orang-orang saleh dan senantiasa bergaul dengan ilmu dan hindarkan sumber-sumber fitnah yang akan menyeret Anda kepada kehancuran kebinasaan. Inna sa'ida man junibal fitan, kata Nabi. Sungguhnya orang yang paling berbahagia, orang yang paling jauh daripada sumber-sumber fitnah. Wallahu ta'ala alam shawab. Baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, banyak orang awam tentang Salafi, dia berperkiraan Salafi itu organisasi tertentu Ustadz. Bagaimana kita menanggapi seperti itu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jelaskan aja kepada mereka, salaf itu adalah thariqah beragama, cara beragama, di mana kita beragama itu dasarnya Quran, Sunnah, kemudian dengan pemahaman para sahabat Nabi, Rasulullah alaihi jami'an, dan para ulama-ulama yang memang di bidangnya dalam memahami agama. Sehingga salaf itu orang paling siap berilmiah dalam beragama. Salafi itu adalah orang-orang yang mereka yaitu dimanapun dia berada tanpa ikatan anggota, kartu anggota, tanpa ikatan kepemimpinan. Salafi itu adalah cara beragama seperti tadi, yaitu di atas Quran dan Sunnah dengan para salaf. Disampaikan, diterangkan, terus didakwahkan. Terus saja dakwah, insyaallah mereka lama-lama juga tahu sendiri bahwasanya Salafi itu bukan organisasi, sehingga tidak akan hizbiyah, tidak akan fanatik, tidak akan cari anggota untuk masuk sebagai KTA Salafi. Tapi Salafi itulah cara beragama dengan thariqah yang lurus, dengan cara yang lurus, itu pemahamannya dengan para sahabat Nabi dan para sahabat Nabi dan para imam, para ulama kaum muslimin. Demikian Allah shawab. Baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, izin bertanya di luar tema. Apakah dosa pasangan suami istri tidur terpisah setiap malam Ustadz karena udzur apabila suami mendengkur cukup keras, makanya istri tidak bisa tidur di sampingnya. Tapi mereka sepakat untuk tidur terpisah dalam satu atap, tapi masih melakukan hak dan kewajibannya sebagai suami dan istri. Itu bagaimana ya Ustadz? Jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bicarakan baik-baik, bicarakan aja baik-baik, dimasalahkan, dirundingkan, disepakati. Yang penting tidak merusak hubungan, tetap terwujudnya muasyarah bil ma'ruf dan terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri. Ada pun soal berkaitan dengan karena nggak bisa tidur, karena suara ngoroknya dan semisalnya, itu ya hal teknis yang bisa dibicarakan. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita menggunakan jasa penyembelihan ayam, apakah harus dipastikan dulu penyembelihannya sesuai syariat Ustadz? Karena saudara saya yang berjualan ayam potong masih menggunakan jasa penyembelihan ayam. Jadi terima beres begitu Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya pastikan. Karena penyembelihan itu berkaitan dengan dua. Pertama tasmiyah, penyebutan asma Allah. Yang kedua al-qasdu, niat. Ini niat. Niatnya harus karena Allah Ta'ala, atau niatnya itu niat yang benar. Yang kedua, yaitu dengan mengucapkan basmalah. Dengan mengucapkan basmalah. Sehingga kalau kita serahkan pada penyembelih yang musyrik, ya kita haram, jadi haram ayam yang kita nikmati tersebut. Sehingga harus diperjelas, ya ini tempat penyembelihannya itu. Wajib. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair Ustaz, cukup. Demikian untuk sekalian, semoga manfaat. Insya Allah kita lanjutkan pesan kita pada pesan berikutnya dari kitab Al-Kitab Al-Wasitiyah. Semoga Allah memberikan pada kita kefahaman ilmu dan taufik amal dan menuntun kita istiqamah di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah sampai kita kembali kepada Allah sebagai seorang muslim yang husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yahya, elegan dan syar'i.